Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Ekowati dari Mijen. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membacakan salah satu buku solo saya, yaitu di tahun 2018 berkaitan dengan kegiatan yang diadakan oleh Dewan Kesenian Semarang, yaitu dalam acara Dinding Buku. Kali ini saya ingin membacakan buku saya yang berjudul Mutiara di Tengah Alaska. Buku ini saya tulis tahun 2018, isinya tentang kisah perjalanan mengabdikan diri sebagai pendidik di salah satu SMA yang lumayan masuk di daerah Semarang. Baiklah, saya akan membacakan salah satu bagian yang ada dalam buku Mutiara di Tengah Alaska. Alaska yang dimaksud di sini adalah akronim dari Alaska Red, gitu. Bagian 3. Sayap-sayap patah, nggak boleh terlihat lelah, tetap akan kubentangkan selebar mungkin. Demi anak-anakku yang punya mental baja dan pantang menyerah. Meski mereka bukan berasal dari latar belakang seniman, tetapi niat dan keinginan untuk bisa menari sangat tinggi. Terbukti, ketika pembelajaran menari dimulai, mereka langsung bergegas mengondisikan meja dan kursi untuk ditata dan dirapatkan. Ada anak yang bergegas mengambil dan menyiapkan sound system untuk berlatih. Ada kalanya mereka bersifat kekanak-kanakan, muncul untuk diperhatikan guru. Misalnya, bertanya dengan manja, "Bu, nanti saya menari, dilihat dan dibenarkan ya, Bu?" Katanya seraya menarik tanganku untuk berdiri dari tempat dudukku. Jari jemari gemulai ngerayung adalah saat posisi jari merapat, vertikal, dan ibu jari menempel pada telapak tangan. Ngiting, yaitu posisi ujung jari, ibu jari menyentuh ujung jari tengah, dan jari-jari yang lainnya mengikuti. Gerakan seblak sampur atau hentakan selendang sampur dengan kekuatan pada jari jemari dan hentakan ke samping badan. Gerak-gerak yang lainnya diikuti dengan cermat oleh para siswa di kelas pada siang itu. Meskipun gerakan yang mereka lakukan belum begitu sempurna, tetapi semangat untuk bisa jelas terpancar pada wajah-wajah lugu mereka. Itu adalah modal utama dalam belajar menari. Modal tidak semua anak muda, apalagi di zaman now yang sekarang ini, anak muda cenderung tertarik pada modern dance, K-pop, atau mungkin tarian yang dimainkan oleh artis Korea. Sebagai guru tari, harus mempunyai jurus-jurus ampuh untuk bisa mengarahkan motivasi atau semangat anak-anak didiknya. Sekarang, anak muda memang sangat membutuhkan bimbingan, khususnya pada pemahaman seni budaya daerah. Materi ragam gerak dasar dari tari Jawa dipraktikkan murid-muridku dengan sangat antusias siang itu. Memang dari awal, aku hanya bisa melihat anak-anak itu adalah anak-anak biasa. Anak yang tidak perlu takut dan malu dalam belajar menari. Aku sendiri sering berpesan pada anak-anak saat pembelajaran dimulai. Jangan pesimis terhadap sesuatu yang belum pernah kamu coba. Selama segala sesuatu itu bisa dilihat oleh mata, selama itulah kamu pasti bisa melakukannya. Tidak terkecuali dengan seni tari apapun itu. Dan
Bagi cowok-cowok yang terkadang enggan karena dianggap nanti menjadi agak kebencong dan ngondek, itulah yang pendapat dan statement yang salah satunya menyebabkan para anak siswa cowok enggan untuk berlatih menari. Salah satu artis Hollywood terkenal yaitu Madonna merekrut Eko Supriyanto, pria kelahiran Magelang 1970, menjadi koreografer sekaligus penari saat Madonna melakukan tur konser Drowned World di Amerika dan Eropa tahun 2001. Masih banyak lagi contoh-contoh penari dan koreografer Indonesia berjenis kelamin pria yang mendunia, seperti Didik Nini Towok yang terkenal dengan tarian lintas gendernya. Dia menggunakan topeng beraneka karakter dan menari dengan posisi badan terbalik menghadap ke belakang. Bagian punggung didandani menjadi bagian dada dan muka wanita. Itulah keistimewaan penari ini. Menciptakan sistem pembelajaran yang aktif dan kreatif merupakan kondisi pembelajaran yang sangat dinantikan semua siswa. Dengan cara memberi atau menjelaskan secara detail tentang materi dan mencontohkan gerak-gerakan kepada siswa. Kemudian, siswa mengikuti dan melakukan gerakan-gerakan yang dicontohkan. Bertanya, diskusi antara siswa dengan guru juga bisa dilakukan dalam pembelajaran berlangsung. Metode tutor sebaya sangat membantu dalam pembelajaran praktik seni tari, karena selain siswa lebih dekat dan mudah mencermati materi, hal ini juga sedikit mengurangi beban guru sepertiku. Saat melakukan kegiatan tutor sebaya, tidak ada kecanggungan siswa saat bertanya. Dengan jumlah siswa kelas yang lumayan banyak, cukup melelahkan ketika harus melatih sendiri, membetulkan satu persatu gerakan tubuh mereka. Untuk itu, aku akan merekrut beberapa siswa untuk menjadi asistenku. Sebagai guru yang dituntut harus kreatif, aku terpaksa memutar otak bagaimana cara menyampaikan materi secara maksimal dan mudah diterima oleh siswa. Namun, tidak begitu, tidak semudah itu, menguras waktu dan tenaga yang lumayan besar. Aku terus memutar dan berpikir untuk mencari strategi yang sesuai. Proses pembelajaran berjalan seperti biasa. Anak-anak terbagi dalam beberapa kelompok kecil, memudahkan dalam pembuatan pola lantai saat menampilkan tarian, dan tidak terlalu banyak memakan waktu saat nanti dalam penilaian akhir. Namun, tetap penilaian berdasarkan kemampuan per individu meskipun dalam penampilannya berkelompok. Berbaris meski tidak harus lurus dan rapi, yang penting tidak bersentuhan atau bisa bergerak dengan nyaman adalah aturan saat berlatih tari di kelas. Maklumlah, pembelajaran kami terganjal dengan kondisi ruangan. Sebenarnya dibutuhkan ruangan kaca atau ruang khusus untuk memang yang dikhususkan belajar menari bisa tersedia. Dengan kondisi dan peralatan seadanya, anak-anak tetap lanjut menirukan gerakan yang dicontohkan olehku di depan kelas. Gerakan demi gerakan mereka lakukan dengan serius. Tak terasa keringat mengalir di pelipis mereka, napas mulai tersengal, dan tak sadar sampur mereka berperan sebagai handuk juga kala itu. Setelah mereka lumayan bisa menggerakkan motif gerak tari dan hafalan, mulailah pelan-pelan ku lepas untuk bergerak sendiri tanpa harus aku menari di depan kelas. Lumayan lelah. Kaki ini mendak, geol-geol, dan melakukan gerak-gerak tari dari kelas 1 ke kelas berikutnya.
Sambil duduk di kursi depan dekat papan tulis, kuamati satu persatu mereka saat berlatih. Ada beberapa anak yang lumayan hafal dan teknik geraknya bagus. Ini dia yang kucari. Langsung kupanggil nama-nama anak tersebut. Hei anak-anakku yang selalu kubanggakan, silakan membentuk kelompok, masing-masing maksimal 5 anak. Kemudian silakan di depan kelas atau berada dalam kelompok. Saya memanggil. Yang lain silakan duduk dan bergantian nanti majunya. Agar ruangan tidak penuh, nanti anak yang saya panggil silakan menari di depan sendiri, bertugas memandu teman-temannya. Begitu ya, bisa dimengerti? Terangku. Begitulah caraku membiasakan anak-anak untuk berlatih menjadi leadership, berani tampil di depan meski masih dalam skala kecil. Sepertinya jika aku berikan materi gerak tari klasik semuanya, anak-anak sangat kesusahan dalam menerimanya. Aku harus mencari, memadukan, bahkan mencipta gerakan-gerakan yang bisa dengan mudah dia terima, tetapi tidak menimbulkan unsur klasik yang hilang. Apapun tidak masalah bagiku. Yang penting anak-anak senang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sasmita, salah satu siswi yang lumayan berbakat dalam bidang akademik maupun seni tari. Anak ini sangat antusias ketika materi menari berlangsung. Kemudian dialah yang dipilih untuk tampil dalam acara pertunjukan. Baik di acara perpisahan kelas, undangan tampil menari orang yang punya hajat, maupun acara-acara lainnya. Tidak hanya Sasmita, ada yang lainnya seperti Lisa, Mega, Berliana, Arla, Clara, Ibnu, Asta, Fikar, Roni, dan masih banyak lagi anak-anak di sekolah kami yang begitu antusias dalam bidang seni tari. Di sela-sela latihan, terkadang mereka bercerita pengalamannya saat pentas atau menari. Ada kejadian lucu, seperti ketika pentas menari, kainnya ada yang melorot. Ada juga yang kondenya lepas. Ada yang pada posisi lantai, pola lantai lupa di mana mereka harus menari. Sampai saat menari lupa masih mengenakan jam tangannya. Tawa canda mereka sontak pecah di keheningan sore itu. Aku pun mendengarkannya dengan rasa penuh kebanggaan. Sesekali aku ikut dan menanyai candaan mereka. Jika itu terjadi, akan semakin riuh dan seru suasana yang berlangsung. Memang kadang aku juga tak mau dianggap sudah tua. Akhirnya mereka bisa tampil di hadapan umum dan menampilkan yang terbaik untuk alma maternya. Aku senang usaha dan kerja kerasku mengajari mereka bisa dinikmati oleh orang banyak. Saat menari badannya yang tinggi ya, rodok mendak atau merendah biar tidak njeglek atau janggal karena ketinggian badannya. Kalau kamu tidak bisa mendak, ya kakinya dipotong aja. Celetukku. Tertawalah lebar dan pecah anak-anak ketika mendengar kalimat itu. Lisa, jika kaki kanan yang maju, lembean tangan kiri ke depan. Kaki kiri di belakang ya. Jangan melangkah kaki kanan, tangan kanan ikut ke depan. Nanti jadinya kayak robot berjalan. Ingatku pada si Lisa. Masih banyak lagi kelakar-kelakar yang membuat mereka tertawa. Inilah yang terkadang dan menjadi power dalam saya melakukan pekerjaan. Memang kondisi real saat latihan,
ketika dikupas membuat situasi menjadi lucu dan mengundang canda tawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.